Halo, kali ini kita bersama Homba di channel. Ya, halo, salam kenal. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas novel lagi. Iya, betul. Novel Jejak Bala karya Ayu Welirang. Ayu Welirang, berarti ini adalah karya penulis Indonesia ya? Iya, betul. Dan novel ini juga pemenang 2 lomba novel thriller GPU X GWP. Wah, menarik sekali ya, karena kalau novel karya pemenang lomba itu mestinya udah bagus banget dong ya, gitu. Iya, betul. Ini novelnya bagus banget. Dan ini juga masih tergolong baru ya. Baru terbit oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2023. Masih tergolong baru banget. Kalau tebelnya berapa nih? Nggak terlalu tebel sih, dia cuma 384 halaman aja. 184 halaman itu nggak begitu tebel ya kalau untuk fiksi. Mungkin bisa diceritakan nih, novel ini tuh bercerita tentang apa sih? Novel Jejak Bala ini merupakan novel thriller ya, misteri thriller yang mengangkat isu lingkungan dan menyinggung sedikit tentang kebudayaan dan legenda di Minangkabau. Dan latar novel ini itu di Sumatera Barat ya, gitu. Jadi novel ini tuh bercerita tentang Dima Sawitri, biasa dipanggil Dima. Dia itu jurnalis di kantor koran di Jakarta, tapi dia dipindah tugaskan ke kantor koran lokal ya, yang namanya itu Kabajorong, yang coverage areanya itu cuma di daerah Sumatera Barat aja gitu. Nah, di sana di Kabajorong dia berpartner dengan Pijar Timur Matari, biasa dipanggil Timur. Dia adalah laki-laki jurnalis di Kabajorong gitu. Dan ternyata kasus liputan pertama si Dima ini adalah kasus terbunuhnya 2 pembalak liar yang diduga karena diterkam oleh harimau. Karena ada bekas luka cakaran gitu di tubuhnya kan. Nah, namun Dima dan si Timur ini menemukan beberapa kejanggalan lah ketika meliput kasus ini. Nah, ketika mereka sedang berusaha meliput kasus ini ya dengan cara mendatangi forensik, polisi, BKSDA gitu kan, terjadilah kasus kedua dan kasus-kasus seterusnya gitu. Namun tantangan yang dihadapi Dima dan Timur ini bukan cuma tantangan dalam meliput kasus ya, meliput kasus biasa gitu, tapi ada juga upaya penghentian peliputan yang dilakukan oleh polisi dan perusahaan PT Zamrud Bumi. Dia adalah perusahaan kelapa sawit terbesar di daerah itu dan dia mau membuka lahan lagi gitu di situ kan. Nah, konflik utamanya adalah para masyarakat setempat situ percaya kalau korban yang tewas ini itu karena dibunuh oleh Inya. Jadi Inya adalah menurut kepercayaan mereka adalah roh leluhur penjaga hutan di situ yang berbentuk harimau, kadang manusia, kadang setengah harimau, setengah manusia gitu. Dan dia membunuh orang-orang tersebut karena marah hutan dirusak gitu. Lantas gimana nih kebenarannya? Apakah benar orang-orang ini dibunuh ini ya? Namun kenapa banyak sekali kejanggalan yang ditemukan oleh Dima dan Timur selama melakukan investigasi kasus ini? Kita jawabannya dengan membaca novel yang satu ini. Ya, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kedengarannya menarik banget ya, ngebuat penasaran banget. Tapi mungkin tadi saya dengar kalau tokoh utamanya adalah jurnalis dan ada juga liputan-liputan, berarti novel ini diceritakan lewat sudut pandang jurnalis ya? Iya betul, jadi novel ini ceritakan lewat sudut pandang 2 jurnalis tadi dan kita bisa sedikit lebih tahu lah gimana caranya mereka memproduksi sebuah liputan, khususnya koran ya. Dan kalau misalnya dari cerita yang tadi juga disebutkan kalau novel ini mengangkat isu tentang lingkungan, dan ini menarik banget ya karena sejauh yang saya tahu nggak begitu banyak novel yang mengangkat tema lingkungan ini sebagai suatu tema utama gitu ya kan? Iya, saya pribadi pun sebenarnya baru kali ini membaca novel yang mengangkat tema lingkungan sebagai tema utama. Jadi menurut saya ini sangat menarik dan dia juga ada menyinggung tentang kebudayaan Minangkabau ya dan legenda Minangkabau yang yaitu legenda Inya tadi. Jadi ini menurut saya merupakan sebuah hal yang menarik dan anti mainstream. Mungkin bisa di-share nih, menurut Anda apa sih yang membuat novel ini menjadi recommended untuk dibaca gitu?
Nah, yang utama menurut saya adalah ini adalah karya penulis Indonesia, yang artinya dia akan lebih gampang relate dengan kita ya, baik dari segi gaya bahasa yang digunakan, dari bahasanya, dari kebudayaan masyarakatnya, lingkungannya gitu. Terus yang saya suka juga dari novel ini adalah dia itu setiap babnya itu nggak terlalu panjang, rata-rata hanya 4-5 lembar. Jadi nggak ngebuat bosan ketika ngebacanya gitu. Dan yang ketiga tentu isu lingkungan tadi ya, merupakan sebuah tema yang anti mainstream gitu kan, apalagi kan di Indonesia sekarang juga lagi rame tentang kasus tambang di Raja Ampat, yang padahal itu adalah pulau kecil yang notabene-nya nggak boleh ada penambangan gitu kan. Dan lagi-lagi kasus pengalih fungsian hutan menjadi lahan sawit ini sebenarnya bukan sebuah kasus baru, sudah banyak sekali berita tentang hutan adat yang dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Jadi memang ini adalah kasus yang udah berlangsung lama. Jadi buku ini bukan sekadar fiksi, tapi menggambarkan realita sebenarnya dari kelangsungan hutan-hutan adat yang ada di Indonesia gitu. Ya, memang isu pengalihfungsian hutan menjadi lahan sawit ini memang sudah merupakan isu yang sudah berlangsung lama ya di negara kita ini khususnya. Betul. Kalau begitu mungkin bisa di-share kontranya, minus dari novel ini mungkin? Menurut saya novel ini bagus banget sih, kayak nggak ada kurangnya. Tapi mungkin akan lebih baik kalau ada plot twist mungkin ya di bagian akhir gitu, yang membuat kita kayak tercengang gitu, mungkin akan lebih baik. Tapi overall udah bagus banget sih. Ya, pembahasan hari ini menarik sekali, namun sayangnya waktu kita terbatas. Mungkin ada kata-kata penutup dari Homba di channel, dipersilahkan. Menurut saya overall novel ini sangat menarik, bagus banget. Kalau dari saya mah 5/5 untuk novel yang satu ini. Dan ini sangat recommended buat para penggemar misteri ya, fiksi dan thriller ya. Apalagi ini kan karya penulis Indonesia, akan sangat baik kalau kita dukung. Ya mungkin segitu aja, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Mungkin segitu aja segmen hari ini. Sampai jumpa di buku berikutnya. Bye.